Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang sama berbahagia dan semoga sehat walafiat selalu. Materi kita dalam mata kuliah penguatan kapasitas dan kompetensi ini dalam rumusan RPS yang saya sudah sampaikan yang lalu, namun kita menunggu hasil rapat dari fakultas untuk persamaan persepsi tentang mata kuliah ini. Oleh karena pada prinsipnya mata kuliah ini adalah mata kuliah kewirausahaan 2, yang mana perlu kita memahami konsep dasarnya bahwa penguatan kapasitas perlu dipahami bahwa mahasiswa sebagai generasi muda seharusnya menjadi agen perubahan dan agen kontrol sebagai kontrol sosial terhadap lingkungan dimanapun saudara berada, baik dalam lingkungan sekitar, lingkungan daerah, nasional, bahkan internasional sekalipun. Itu artinya bahwa kapasitas saudara dituntut dalam kesadaran yang memadai tentang berbagai isu yang berkaitan dengan tantangan yang sedang dihadapi, sehingga memungkinkan masyarakat dapat menerima atas ide-ide yang berharga dari generasi muda, dan itulah tanggung jawab kita semua, terkhusus kepada mahasiswa, harus memiliki sebuah kapasitas. Sebab dalam kapasitas ini menekankan pentingnya saling percaya, keinginan untuk berkolaborasi dengan orang lain, sehingga terjadi keterbukaan, dan dituntut di dalamnya adalah kejujuran serta sikap objektif dan konsisten. Oleh karena di tengah pesatnya perubahan dunia bisnis saat ini, dilihat dari aspek ekonomi, politik, dan budaya, penguatan kapasitas sumber daya manusia menuju pada individu yang luar biasa memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja dan bagaimana memenangkan persaingan. Tentunya di era industri 4.0 saat ini kita harus bersaing dan memiliki nilai jual atau value added, dalam istilah lain adalah nilai tambah yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa. Jadi kompetensi itu pada dasarnya adalah untuk memenangkan persaingan di industri 4.0 yang sedang berkembang saat ini. Jadi mahasiswa diharapkan mampu memiliki strategi yang menjembataninya
yaitu dengan terus-menerus belajar untuk meningkatkan kompetensi. Bagaimana memahami kelebihan dan kekurangan individu, bagaimana mempelajari kelebihan dan bagaimana mempelajari kekurangan lawan. Itulah strategi. Hal lain yang perlu dipahami dalam kompetensi adalah kemampuan berbahasa asing. Ini yang harus dikembangkan agar dapat berkomunikasi dalam skala global. Selanjutnya, kompetensi ini adalah kemampuan berpikir kritis, kreatif, atau kapasitas yang menemukan sesuatu yang unik yang lalu di kewirausahaan satu istilah yang sering kita dengar namanya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi ada yang unik pada produk kita, walaupun sama kelihatannya, tapi ada yang spesifik, ada yang unik. Jadi diharapkan mengembangkan penemuan-penemuan saat ini dan mengembangkan ide-ide baru. Jadi kompetensi itu adalah kapasitas untuk mengatur, memimpin kecerdasan emosional yang terdiri dari kapasitas untuk mengontrol dan menggunakan emosi yang lebih dewasa. Nah, oleh sebab itu, kompetensi dan daya saing merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan atau bagaimana kompetensi masa lalu, bagaimana kompetensi saat ini yang hampir identik dengan kompetensi masa lalu, kemudian bagaimana kompetensi masa depan. Kompetensi masa depan mengacu pada keterampilan yang akan dibutuhkan di masa yang akan datang. Nah, kualitas sumber daya manusia harus berbeda dan lebih baik dari kompetensi sebelumnya. Jadi diharapkan mahasiswa jangan stagnan, tetapi selalu ada perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya agar mampu bersaing secara global pada zaman saat sekarang ini. Nah, oleh karena itu sangat perlu memahami cara menghadapi revolusi industri 4.0. Yang perlu dipahami bahwa yang menguasai ekonomi pada revolusi industri pertama adalah orang yang memiliki peralatan. Kemudian berubah menjadi revolusi industri, yang menguasai ekonomi adalah yang memiliki modal. Kemudian revolusi industri ketiga yang menguasai ekonomi adalah orang yang mampu memiliki ilmu pengetahuan. Dan yang menguasai ekonomi pada revolusi industri 4.0 adalah orang yang knowledge-nya bertambah, kemudian kemampuan menggunakan teknologi. Ini era yang kita hadapi sekarang, sehingga diharapkan mahasiswa selalu meningkatkan kompetensi pada dirinya agar bisa bersaing. Sama halnya
jangan stagnan di S1, diupayakan nanti sampai pada S2. Karena apalagi dalam era sekarang, kalau orang bekerja hanya pada S1, maka susah mempromosikan atau dipromosikan dirinya pada jenjang yang lebih tinggi jika hanya pada S1. Jadi minimal S2 dan sedapat mungkin kalau bisa S3. Jadi penguatan kapasitas dan kompetensi ini yang harus saudara pahami untuk memahami perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa depan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya di mata kuliah penguatan kapasitas ini erat kaitannya dengan kewirausahaan 2 yang lebih banyak nanti mungkin pada praktek, mungkin pada pembuatan makalah dan praktisi-praktisi yang akan membagi pengalaman bagaimana kompetensi dirinya untuk bisa diaktualisasikan kepada mahasiswa untuk bisa dikembangkan pada masa yang akan datang. Inilah pemahaman awal tentang penguatan kapasitas dan kompetensi pada mata kuliah ini. Semoga saudara sehat walafiat selalu dan sukses. Saya akhiri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.